Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Estu Garuda Indonesia akhirnya memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga lolos ke Piala Asia 2027. Dan sebelum itu, Discord kali ini spesial karena didukung oleh Aqua yang jadi air minum resmi Timnas Indonesia, Mas Estu. Tahu nggak kenapa Aqua terpilih? Karena cuma yang 100% murni, makannya dinginnya alami, tanpa dikulkasin dan pastinya 100% Indonesia. Sebelum kita bahas hasil pertandingan Timnas Indonesia lawan Filipina, baiknya kita Aqua dulu, Mas. Oke, ya. Penting. Oke? Penting. Penting nih. Biar tenggorokan kita basah. Oke. Tadi udah teriak-teriak, lumayan capek. Dan akhirnya gue dapet inspirasi tadi. Ya, kita bahas dulu, Mas Es. Akhirnya, Is. Akhirnya. Lega. Iya. Lega ya. Asli lega gue karena Timnas memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus lolos ke Piala Asia 2027 dan mainnya pun menurut gue sangat meyakinkan sekali. Iya. Luar biasa. Tapi terlepas dari itu apresiasi juga buat Filipina ya. Iya, Lini betul. belakang mereka sungguh ya kalau gue lihat sih mereka sangat disiplin. Betul. Walaupun mereka kebobolan 2 gol tetapi mereka mampu bekerja dengan sangat bagus dan Betul. tidak mudah bagi pemain Indonesia untuk memenangi Mencetak gol pertandingan ini. dan memenangkan pertandingan. Memang benar. Kalau dari segi permainan ball possession kita menang lah. Tapi Iya. mereka juga Filipina bertahannya sangat bagus sekali, rapat dan sangat sulit ya. Terbukti tadi kita dari open play itu tendangan dari jarak jauh. Iya. Golnya Tom Haye, kemudian dari bola set piece sundulan Rizky Ridho. Berarti Betul. kan bukti bahwa Filipina bertahan dengan baik. Iya, di kotak 16 mereka mampu walaupun beberapa kali kita bola berhasil masuk tapi mereka melakukan clearance dengan bagus. Betul. Mereka melakukan pengamanan dengan bagus. Walaupun kebobolan 2 gol, Kevin Remendoza juga bermain cukup cemerlang. Ya Iya. lumayan cemerlang dibandingkan Hernando Ari karena Hernando Ari jarang dapat bola. Jadi Iya, betul. tidak terlihat istimewa gitu. Iya. Karena kita nggak dapat bola. Tapi apapun Hernando Ari dipercaya lagi dan ini Iya. sebuah kepercayaan yang besar yang diberikan Betul. kepada dia setelah sebelumnya memang sempat terjadi kesalahan yang cukup fatal lawan Irak. Dan kali ini apa yang dikatakan oleh Sintayong bahwa dia sudah tahu paham tim ini, dia akan mendiamkan dulu Hernando sementara dan akhirnya Hernando bermain lagi. Tapi yang menarik sebenarnya adalah Kevin Verdong. Iya, ini dia nih gue pengen bahas juga. Kevin Verdong ini penampilan debut istimewa kalau menurut gue ya. Bagaimana dia sangat luar biasa buat performanya. Ya gue mes lah dan pantas ya dia untuk menjadi salah satu menurut gue ya back elit untuk back sayap di Eredivisie gitu. Yes. Mungkin akan banyak direbutkan oleh klub-klub di Eropa sana. Jadi memang Kevin Verdong ini kita beruntung kita bisa dapat dia ibaratnya untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia kalau menurut gua dan ini memunculkan harapan akhirnya gua yang lebih ya untuk Yeah. kita semoga bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Syukur-syukurnya kita mudah-mudahan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Iya, walaupun memang untuk melangkah ke situ masih jauh ya. Iya, betul. Kita baru kalian mendekati baru masih jauh sekali. Masih jauh. Perjalanan masih jauh dan sebenarnya ada keuntungan ketika Piala Dunia di 2026 nanti adalah pertama kali dilaksanakan dengan 48 tim. Artinya kuota setiap benua bertambah. Tetapi kita tidak usah bicara itu dulu. Betul. Karena putaran ketiga nanti kita juga akan berhadapan dengan lawan-lawan yang pasti tentunya lawan-lawan yang pasti tidak mudah. Kita ada tim-tim ras kuning semua hampir lolos, termasuk Korea Utara juga punya peluang untuk lolos dan paling tidak secara kebanggaan di wilayah ya di regional Asia Tenggara. Kalau ngomong Asia Tenggara kita yang paling besar peluangnya, kita yang paling lolos pertama kali ya. Iya, betul. Karena Thailand memang akhirnya gagal walaupun menang 3-1. Iya. Malaysia walaupun masih nunggu saat kita syuting. Saat kita syuting masih nunggu pertandingan Kirgistan dan Oman, lalu Myanmar sudah tersingkir, Singapura tersingkir, Filipina juga tersingkir. Vietnam juga kan tersingkir sama kita. Vietnam juga seperti itu. Artinya kita paling tidak kita masih ada wakil Asia Tenggara, tapi kalau AFF ada 2 karena satunya lagi adalah Australia. Iya, Jadi betul. artinya ada kebanggaan tersendiri, tetapi apapun setelah lolos harus ada evaluasi, itu yang paling penting.
Ya itu dia, makanya mudah-mudahan, ya gue mungkin bisa ngasih gambaran dulu ya bagaimana di putaran ketiga nanti. Jadi memang ada 18 tim yang akan bermain di putaran ketiga, kemudian dibagi dalam 3 grup. Nanti yang juara grup dan runner up masing-masing grup itu akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ada 6 tim dari putaran ketiga yang akan langsung lolos. Dan peringkat ketiga dan 4 dari masing-masing grup akan menjalani putaran keempat ataupun babak keempat. Nah di babak keempat itu nanti berarti ada 6 tim yang akan bermain di babak keempat. Nah peringkat pertama dari masing-masing grup akan dibagi dalam 2 grup. 6 tim tadi, peringkat pertama dari masing-masing grup akan lolos menjadi tim ke-7 dan ke-8 dari Asia yang akan bermain di Piala Dunia. Kemudian masing-masing runner up grup akan bertanding nih, playoff dulu untuk sesama Asia. Bagaimana untuk memperebutkan satu tempat di babak playoff antar konfederasi. Nah dari situ nanti lawan antar konfederasi nanti akan memperebutkan satu tiket tersisa ke Piala Dunia. Jadi memang jatah kita itu adalah 8,5 ya bisa dibilang ya. Betul. 9 atau 8,5. 8,5 ya. Jadi itu jatahnya dari Asia. Jadi itu gambaran nanti tahapan kita untuk putaran ketiga. Mudah-mudahan jadi masih ada 3 kali kesempatan lah ya. Yang pasti gini, di putaran ketiga nanti diambil itu langsung 6 dulu. Langsung 6 dulu. Terus kita masih punya sisa. Kalau kita ada di peringkat, pokoknya minimal kita tempat di peringkat keempat. Masih ada harapan. Kita ke fase keempat, babak keempat. Di babak keempat diambil 2 tim kan? Diambil 2 tim. Lalu kalau di babak keempat kita hanya sebagai runner up, kita akan playoff dulu. Untuk memperebutkan jatah di playoff kualifikasi antar federasi. Antar konfederasi. Jadi kita akan menghadapi antara Afrika, CONMEBOL atau Oceania. Jadi artinya masih ada 3 langkah lagi kalau kita tidak mulus ya. Iya. Jadi yang pasti kalau jadi tim peringkat ketiga di peringkat putaran ketiga ya kita sudah lolos Piala Dunia. Tapi kita tidak bicara itu dulu. Betul. Kita bicara hari ini dulu dan mungkin ke depan akan ada kualifikasi dan kualifikasi ini akan dimulai sekitar bulan November ya. September. Putaran ketiga itu bulan September tanggal 5 September 2024. Jadi ya mudah-mudahan ini persiapannya menuju ke sananya nih akan banyak perubahan juga. Nanti ada peningkatan lagi mungkin dari timnas kita, terutama mungkin Martin Paes sudah ada kepastian. Kemudian beberapa pemain yang kabarnya juga sedang dalam proses. Ini mudah-mudahan bisa menambah kekuatan kita dan menambah komposisi skuad kita gitu. Termasuk ini menjadi motivasi pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia atau Liga 1 ataupun mungkin pemain-pemain yang bermain Liga 2 kalau memang istimewa ya Unus ya. Tapi saya percaya bahwa Sintayong pelatih yang sangat fair gitu, pelatih yang sangat yang melihat semuanya dan terbukti Malik Sirali walaupun di 2 pertandingan tidak dimainkan tapi dia dipanggil. Masih ada Yance yang Jakob yang dimainkan di 2 pertandingan terakhir dimainkan. Hernando masih selalu dipercaya dan terbukti. Yang paling kita harus puji, kita tidak tutup mata adalah Rizky Ridho. Benar, luar biasa. 3 back yang bermain, 3 back tengah yang bermain di pertandingan lawan Filipina ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, harus diakui, sangat kompak, disiplin, kemudian rapih banget defense-nya. Sehingga sangat sulit bagi para pemain Filipina untuk mendekat ke kotak penalti kita. Itu juga kita apresiasi bagaimana Tom Haye di lini tengah, Nathan juga tadi yang masuk, Ivar juga yang mampu meredam ya agresivitas gelandang-gelandang dari Filipina. Plus juga 2 back kanan kiri kita ada Asnawi, kemudian Calvin Verdong, kemudian diganti Yakob tadi, terus kemudian ada Pratama Arhan juga, memang sangat luar biasa. Ragnar juga bermain sangat luar biasa dalam tanda kutip liar. Free roll, dia bermain di mana aja, jemput bola, dia kejar sana sini. Marcelino juga seperti itu. Rafael Struijk juga walaupun tidak begitu terlihat tadi, tapi ya sangat luar biasa peran dia untuk bisa mengalihkan perhatian ataupun pertahanan lawan. Jadi memang secara garis besar permainan kita sangat baik banget di pertandingan tadi dan pantas menang, harus diakui pantas menang, dan untungnya kita juga lumayan tajam tadi. Ya, beruntung juga gol indah dari Tom Haye tadi agak sedikit membuka kelegaan ya. Iya benar. Setelah 30 menitan, 31 kan tadi golnya ya. Gol menit kasih. Yang pasti gini, kalau kita review dari belakang Hernando Ari, saya tidak terlalu banyak mereview Hernando Ari karena memang jarang dia sekali mendapatkan bola karena memang
bola terputus ya di babak kedua aja, walaupun lawan bermain agresif dia juga tidak terlalu hanya mungkin yang jadi perhatian insiden tadi ya yang jadi bukan tabrakan tapi si Andre Ugirvik tadi jatuhnya agak cukup keras ya jatuh. Jadi itu doang sih kejadian dan itu insiden. Sedangkan kalau kita lihat Justin Hubner, Jaya Ijes dan juga Rizky Ridho, walaupun Justin Hubner kembali ya dan dapat kartu kuning terbukti dia agak-agak berani berisiko, tapi overall 3 back kita bermain sangat istimewa. Betul. Tapi sekali lagi Rizky Ridho bermain sangat bagus, tetapi kita lebih tenang ketika ada Jaya Ijes tentunya. Jadi ini tentunya komposisi yang cukup bagus, dan sekali lagi Rizky Ridho pemain yang kita tahu ya, Rizky Ridho itu sangat konsisten dari 2021. Mulai pertama kali kita ikut Piala AFF waktu itu ya, dari waktu terpusat di Singapura sampai sekarang, dia bermain cukup bagus, dia jarang sekali tercedera. Dia walaupun di pertandingan terakhir Piala Asia U23 sempat dapat kartu merah, tapi dia membuktikan bahwa pemain ini cukup konsisten, dan hari ini ketika melawan Filipina seorang Rizky Ridho mampu mencetak gol dengan pergerakan yang tidak banyak diketahui pemain lawan. Sebuah catatan yang menurut saya kalau dibandingkan 3, mungkin saya akan memberikan rating lebih paling tinggi kepada si Rizky Ridho. Kalau rating memang sesuai dengan statistik yang kita punya ya. Ini Rizky Ridho di posisi kedua di bawah Tom Haye. Jadi Tom Haye itu ada di rating 8.5 atau 8,5, sementara Rizky Ridho itu di rating 8,3. Jadi memang man of the match-nya adalah Tom Haye. Ya harus diakuin memang. Betul. Tom Haye punya peran penting. Rizky Ridho juga tampil luar biasa. Jadi memang 2 pemain ini yang mendapatkan rating tertinggi sesuai dengan statistik, dan baca di Skor ID untuk lengkapnya. Oke, kalau menurut lo nanti di putaran ketiga ya, kita ngomong sepak bola ASEAN juga deh. Sepak bola ASEAN juga nih, persaingan di ASEAN. Thailand gagal. Singapura juga gagal. Singapura satu grup dengan Thailand, dan Singapura sangat bisa dikatakan cukup memalukan ya, karena dan memang di negaranya sendiri memang sedang terjadi pergolakan kritik tajam kepada Singapura, karena Singapura dianggap jauh dari harapan mereka. Kalah boleh, tapi jangan terlalu banyak lah gol-gol yang mereka rasakan, dan itu yang terjadi saat ini. Sedangkan Thailand sebenarnya sempat punya chance ya, tapi karena mereka terlebih dahulu kalah di kandang waktu sama Cina. Jadi kalah head to head sama Cina dia. Iya, jadi Cina yang akhirnya melaju ke fase selanjutnya. Secara poin sama, selisih gol sama, produktivitas sama, tapi secara head to head Thailand kalah dari Cina. Jadi akhirnya Cina yang lolos. Kemudian Australia sudah lolos, anggota AFF juga. Kemudian Myanmar gagal. Malaysia apalagi nyaris kalah malah. Nyaris kalah tadi. Tapi dari di shooting ini dilakukan, Malaysia masih menunggu pertandingan antara Kyrgyzstan lawan Oman. Iya, betul. Tetapi kalau hasilnya nanti imbang, ya sudah selesai. Ya sudah, kalau Kyrgyzstan Oman imbang, maka Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga. Kalaupun Kyrgyzstan kalah pun masih Kyrgyzstan yang akan lolos karena memang selisih golnya jauh ya? Atau gimana? 6 ya, 6 plus 6. Jadi Kyrgyzstan sudah plus 6. Iya benar. Jadi selisih golnya menang. Kyrgyzstan. Jadi Kyrgyzstan kalah. Iya. Selisih golnya masih menang. Jadi Kyrgyzstan tuh harus apa nih namanya? Enggak dong. Kalau Kyrgyzstan kalah ya enggak lolos. Enggak. Ini 10. Tetap lolos. Oh iya tetap lolos. Iya. Tapi ini kok enggak ini ya. Ini karena pertandingan belum semua. Pertandingannya masih 5 ya. Masih 5. Jadi sementara Kyrgyzstan masih di peringkat kecuali nanti Kyrgyzstan kalahnya misalnya 7-0. Misalnya ya. Udahlah, Malaysia gagal udah pasti gagal, Malaysia gagal. Kalau lihat dari sini. Ya udah, itu dari tim-tim dari Asia Tenggara. Filipina sudah sama Vietnam kan pasti di bawah kita kan, di grup sama kita. Myanmar juga seperti Myanmar itu. Sudah KO. Ya, jadi memang hanya Indonesia yang lolos dari Asia Tenggara. Ada Asia Tenggara, tapi kalau dari AFF ada 2, Indonesia dan juga Australia. Oke dah, mungkin sampai di sini dulu episode Discord kita kali ini. Kita dukung terus untuk timnas Indonesia. Jangan lupa juga dukung timnas junior kita yang akan bertanding. Ada Piala AFF U16 dan juga timnas U20 masih di Toulon. Kemudian timnas putri Indonesia juga bermain di Bahrain. Kemarin di laga pertama menang, di laga kedua ini saat kita syuting kita belum tahu hasilnya. Yang pasti timnas putri trennya cukup bagus setelah lawan
Singapura di Jakarta, mereka mengalahkan Bahrain di Bahrain Betul. di pertandingan pertama dan pertandingan kedua baru setelah syuting ini di pertandingan digelar. Artinya semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan kita tidak usah lihat hasil dulu karena memang uji coba, tetapi kita lihat bahwa semua ada Betul. pergerakan mulai dari timnas putri dan sebelumnya timnas putri U17 bermain di Piala Asia di Bali. Artinya sepak bola semakin berkembang. Ini sedikit nyinggung kongres kemarin, kongres biasa, Pak Erick Thohir mengatakan harus ada transformasi liga. Artinya setelah timnas ini sudah mulai eksis dan baik rulesnya, jadi liga harus semakin baik. Artinya harapan itu ada dan ini juga buat pemain-pemain semua juga harus berbaik. Termasuk catatan yang tidak enak sebenarnya adalah sanksi diterima sekitar 6 atau 7 pemain gara-gara tarkam yang kekerasan di tarkam. Artinya silakan sepak bola di level manapun, tapi hal-hal seperti itu ayo dihindari. Iya. Oke deh, dengan demikian sekian dulu untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya dari Skor Indonesia baik di X, Instagram, Facebook maupun TikTok, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube kita. Subscribe, like, and share. Yes. Ya itu ya. Dan kita juga tetap ada di Noise dan jangan lupa baca skor.id karena di situ ada berita-berita terlengkap dari dunia olahraga. Terima kasih untuk Aqua juga yang selalu mendukung Timnas Indonesia dan juga Discord kali ini. Gua Rasatnan dan juga SRS tuh. sampai jumpa lagi.